Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita, sehingga hingga detik ini Allah masih memberi kita kesempatan untuk melakukan segala macam aktivitas di muka bumi ini. Salawat beriringan dengan salam, tak lupa pula kita mensanjung-sajikan kepada kekasih Allah yakni anak dari Abdullah, buah jantung Siti Aminah, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, langsung saja sini saya akan menjelaskan definisi ya dari mukjizat, karomah, ma'unah dan irhas. Jadi keempat istilah ini sering digunakan dalam konteks keagamaan, khususnya dalam tradisi Islam, yang mana tujuannya untuk menggambarkan berbagai jenis kejadian luar biasa yang dianggap itu sebagai tanda kekuasaan Allah. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada mukjizat ya. Mukjizat ini dalam bahasa Arab artinya itu ajib, yang berarti lupa atau tidak mampu, sehingga secara harfiah berarti sesuatu yang membuat orang lupa karena keheranan. Jadi mukjizat ini adalah suatu kejadian yang luar biasa yang terjadi itu di luar hukum alam, dan itu tidak dapat dijelaskan oleh akal sehat manusia. Yang mana mukjizat ini biasanya dikaitkan dengan para nabi dan rasul sebagai bukti kebenaran misi mereka. Memang mukjizat ini hanya Allah berikan kepada nabi dan rasul zaman dulu, mana tujuannya itu untuk membuktikan kepada umat-umat manusia terdahulu, kepada kaum-kaum kafir, bahwasanya kenabian dan kerasulan mereka itu benar adanya. Kemudian yang kedua itu ada karomah. Karomah ini juga suatu kejadian yang luar biasa, yang mana Allah itu memberikan kepada kekasih-kekasihnya, atau yang sering kita sebut itu sebagai waliullah, walinya Allah, dan orang-orang saleh. Yang mana karomah ini seringkali berupa pertolongan Allah kepada hambanya, biasanya dalam bentuk kejadian yang tidak dapat dijelaskan secara logis. Sebagai contoh, karomah itu bisa berupa munculnya cahaya dari tubuh seorang waliullah, atau munculnya air dari tempat yang kering gersang. Karomah juga itu bisa berupa kejadian luar biasa yang terjadi di alam, seperti pohon yang tumbuh di tengah udara, atau hewan yang berbicara. Seperti itulah kira-kira, agak terdengar aneh. Itulah karomah. Kemudian yang ketiga ada ma'unah. Ma'unah ini adalah suatu bantuan atau pertolongan Allah yang diberikannya kepada hambanya, yaitu dalam bentuk kejadian yang luar biasa juga. Ma'unah itu seringkali juga berupa pertolongan Allah yang tiba-tiba dan tidak dapat kita jelaskan secara logis. Contohnya dari ma'unah ini itu bisa berupa munculnya makanan secara tiba-tiba bagi orang yang sedang lapar, yang sedang membutuhkan, atau munculnya tempat berlindung saat kita di perjalanan tiba-tiba datang hujan deras, yang mana
tempat itu seperti sepi, tidak ada perumahan atau pondok. Tapi dengan ma'unah yang Allah berikan, hingga kita bisa ada tempat berteduh. Allah sediakan tempat berteduh agar kita tidak kehujanan. Jadi adapun contoh lainnya dari ma'unah itu juga, misalnya kita sedang di perjalanan memakai kendaraan, entah itu motor atau mobil dan semacamnya. Kemudian di jalan tiba-tiba kita dapat sebuah musibah atau kecelakaan, yang mana dari kecelakaan itu sudah kemungkinan besar tidak terselamatkan karena saking parahnya tadi kecelakaan tersebut. Tetapi dengan adanya ma'unah yang Allah berikan, kejadian-kejadian yang luar biasa Allah berikan itu, dengan kecelakaan tadi, mana kecelakaan itu tadi kemungkinan besar kita tidak akan terselamatkan, tetapi kita bisa selamat karena itu tadi ma'unah yang Allah berikan. Kemudian yang keempat itu ada irhas. Irhas ini sama juga, yaitu kejadian yang luar biasa yang terjadi di alam dan tidak dapat dijelaskan oleh akal sehat manusia. Irhas ini seringkali berupa fenomena alam yang menakjubkan dan mengherankan. Yang mana irhas ini bisa sebagai contoh ya, irhas ini seperti berupa munculnya gempa bumi yang sangat dahsyat. Irhas juga ini bisa berupa kejadian yang luar biasa yang terjadi di lautan, seperti munculnya ikan yang bisa berbicara, kejadian-kejadian aneh. Jadi secara keseluruhan, berbagai bentuk kejadian luar biasa yang dianggap sebagai tanda kekuasaan Allah dan kebenaran agama. Mukjizat itu lebih besar dan lebih menakjubkan. Sedangkan karomah ialah kejadian luar biasa pada orang-orang soleh, pada wali-wali Allah. Kemudian ma'unah itu ialah pertolongan Allah dalam bentuk kejadian yang luar biasa pula. Dan irhas adalah fenomena alam yang menakjubkan. Kemudian sini ada dalil daripada mukjizat, ma'unah, karomah dan irhas. Baik, yang pertama ada dalil pada mukjizat, yaitu ada pada Quran surah Asy-Syu'ara ayat 4, yang artinya, jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit, maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya. Maksudnya di sini mukjizat adalah tanda-tanda atau bukti kebesaran Allah yang diberikan kepada para nabi dan rasul, yang mana itu untuk mendukung misi mereka. Mukjizat ini bisa berupa peristiwa luar biasa yang tidak bisa dilepaskan atau dijelaskan secara logis atau ilmiah, seperti mukjizat Nabi Isa alaihissalam, yang mana ia dapat menyembuhkan orang buta dan dapat menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Kemudian mukjizat ini juga merujuk pada bukti atau tanda-tanda kebesaran daripada Allah yang ia berikan kepada para nabi dan rasulnya. Ayat ini juga menyatakan bahwa jika Allah menghendaki, dia dapat menurunkan mukjizat dari sebagai bukti kekuasaannya. Mukjizat ini dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul, serta untuk menguatkan hati mereka dalam menghadapi tantangan. Kemudian yang kedua di sini ada ma'unah ya. Dalil daripada ma'unah itu ada pada Quran surah Al-Fatihah ayat 5,
Artinya hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Maksudnya di sini ialah secara harfiahnya berarti pertolongan atau bantuan. Sedangkan dalam konteks spiritual Islam, ma'unah ini seringkali merujuk pada pertolongan Allah yang diberikan kepada hambanya. Salah satu bentuk ma'unah yang paling umum adalah doa dan permohonan pertolongan kepada Allah. Seperti yang diungkapkan dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 5 tadi, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ini menunjukkan bahwasanya umat Islam itu sepenuhnya bergantung pada Allah dan segala urusan. Dalam segala urusan hanya bergantung kepada Allah. Kemudian yang ketiga itu ada karomah, mana ada pada Quran surah Yunus ayat 62 sampai 64. Yang mana artinya, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan, baik itu di dunia dan di akhirat. Maksudnya di sini karomah itu suatu keistimewaan atau keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Karomah ini bisa berupa ketenangan hati atau bahkan mukjizat kecil yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Quran surah Yunus ayat 62 sampai 64 ini menggambarkan bahwa wali-wali Allah tidak merasa takut atau sedih karena mereka itu memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat. Mereka itu mendapatkan berita gembira baik di dunia maupun di akhirat sebagai balasan atas kesabaran dan ketakwaan mereka. Kemudian yang keempat itu ada irhas. Itu ada pada Quran surah Maryam ayat 29 sampai 33. Yang artinya itu, maka dia Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Itu Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama hidup dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Maksudnya di sini ayat ini berasal dari surah Maryam tadi. Berasal dari surah Maryam ayat 29 sampai dengan 33. Jadi sini menjelaskan bahwasanya peristiwa ketika Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam, itu menunjukkan anaknya Nabi Isa itu kepada kaumnya. Yang mana dalam ayat ini beberapa poin penting yang dapat diambil. Yang pertama itu pertanyaan dari kaum Quraisy ya. Kaum Quraisy itu sempat bertanya, bagaimana mereka akan berbicara dengan seorang anak kecil yang masih dalam ayunan. Ini kan menunjukkan bahwa mereka merasa bingung dan tidak tahu bagaimana cara berinteraksi dengan Isa karena keajaiban kelahirannya. Itu dia berbicara seperti layaknya orang dewasa ya, waktu dia masih dalam ayunan, masih bayi. Sehingga di situ mungkin akan terjadi pemikiran orang-orang kafir itu kan sebuah keajaiban, tapi mereka bingung karena itu posisi masih bayi ya, baru lahir. Kemudian Nabi Isa di sini berbicara ya dengan menyatakan bahwa ia adalah hamba Allah yang diberi kitab Injil, dijadikan seorang nabi dan diberkahi di mana saja ia berada. Dia dan diberkahi di mana saja berada. Dan dia juga itu menyebutkan
bahwa Allah memerintahkan dia untuk melaksanakan sholat, menunaikan zakat selama hidupnya, berbakti kepada ibunya, dan tidak menjadikannya sebagai orang yang sombong atau celaka. Berkah dan kesejahteraan. Isa berdoa agar mendapatkan kesejahteraan pada hari kelahirannya, hari wafatnya, dan hari kebangkitannya ini. Ini menunjukkan rasa syukur dan pengakuan Isa terhadap berkat-berkat yang telah diberikan Allah kepadanya. Ada beberapa poin yang dapat kita ambil. Ini yang pertama itu ada ajaran moral ya, yaitu melalui ucapan Nabi Isa alaihissalam terdapat pesan moral tentang pentingnya keindahan, kerendahan hati, ketaatan kepada Allah, dan penghormatan terhadap orang tua. Ini juga menekankan bahwa kesuksesan dan kebahagiaan sejati itu berasal dari ketaatan kepada perintah Allah dan menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran akan keberadaannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ada bagaimana keyakinan umat Islam terhadap mukjizat, ma'unah, karomah, dan irhas. Keyakinan akan kejadian luar biasa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ini seringkali merujuk pada konsep mukjizat ya, dan karunia-karunia ilahi yang mana itu diberikan kepada para nabi, rasul, dan hamba-hambanya yang saleh. Dalam Islam ini adalah bagian dari iman dan pengalaman ya, spiritual yang mendalam. Dapat kita lihat dari beberapa aspek ya. Yang pertama itu ada mukjizat itu ya. Mukjizat itu sendiri ialah tanda-tanda atau bukti kebesaran Allah yang mana itu diberikan kepada para nabi dan rasulnya, yang mana itu untuk mendukung misi mereka. Jadi mukjizat ini hanya Allah berikan kepada para nabi dan rasulnya, tidak terkecuali selain dari itu. Jadi jika ada saat ini orang-orang yang dia mengaku mendapat mukjizat, itu bukan, itu ada istilah lain, mungkin itu karomah dan maunah dan sebagainya. Jadi mukjizat ini bisa berupa peristiwa yang luar biasa ya, yang tidak bisa dijelaskan secara logis atau ilmiah, seperti mukjizat Nabi Isa alaihissalam, dan itu dapat menyembuhkan orang buta, dan yang paling yang anehnya lagi, dia dapat menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Masya Allah. Kemudian di sini ada juga keyakinan manusia terhadap karunia ilahi. Karunia ilahi ini ialah suatu kemampuan ya, atau kekuatan khusus yang diberikan Allah kepada hambanya untuk menjalankan tugas-tugas tertentu ya, atau untuk menunjukkan kebesarannya. Contohnya Nabi Muhammad SAW yang diberi karunia bisa berbicara fasih dalam bahasa sebagai alat untuk menyampaikan wahyu dan ajaran Islam ya. Kemudian ada juga pengamalan spiritual. Banyak orang beriman bahwa mereka telah mengalami kejadian-kejadian luar biasa yang dapat dianggap sebagai tanda atau respon dari Allah. Ini bisa berupa perasaan kedamaian yang mendalam atau panduan dalam menghadapi kesulitan ya, atau pengalaman mistis yang memperkuat keyakinan mereka terhadap Allah. Kemudian di sini ada juga doa dan jawaban. Umat Islam percaya bahwa doa yang sungguh-sungguh dan permohonan kepada Allah akan mendapatkan jawaban, meskipun hasilnya mungkin tidak selalu sesuai dengan harapan. Tetapi keyakinan kepada Allah, yang mana Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui, dan memberikan ketenangan dan kekuatan bagi mereka yang ingat kepadanya. Kemudian di sini ada tafakkur dan zuhud, yaitu merenungkan ciptaan Allah dan menjalani kehidupan dengan cara yang sesuai dengan ajarannya, juga dianggap sebagai bentuk atas keyakinan dan pengabdian kepada Allah. Ini mencakup menjauhi ya sifat-sifat buruk dan berfokus pada pengembangan diri yang positif. Jadi keyakinan akan kejadian yang luar biasa yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala itu ialah suatu pengalaman yang mendalam
dan pribadi yang memperkuat hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Ini adalah sumber inspirasi ketenangan, yang mana suatu ketenangan, kekuatan untuk menjalani kehidupan dalam sehari-hari. Kemudian di sini ada peristiwa abnormal. Peristiwa abnormal yang tidak termasuk mukjizat, ma'unah, karomah dan irhas. Baik, peristiwa abnormal ini yang tidak termasuk dalam kategori mukjizat, ma'unah, karomah dan irhas ini biasanya peristiwa yang dapat dijelaskan oleh hukum alam ya, atau ilmu pengetahuan modern. Benar bahwasanya peristiwa abnormal yang tidak termasuk dalam kategori mukjizat, ma'unah, karomah dan irhas biasanya itu adalah peristiwa yang dapat dijelaskan atau banyak peristiwa alam yang tampaknya luar biasa, tetapi sebenarnya sesuai dengan hukum fisika dan kimia. Contohnya adalah gempa bumi ya, letusan gunung berapi atau badai melalui geologi dan meteorologi ya, bisa dijelaskan dengan hukum alam ya. Kemudian di sana ada ilmu pengetahuan modern ya, di mana kemajuan dalam ilmu pengetahuan teknologi seringkali menghasilkan penemuan-penemuan yang bisa sebenarnya merupakan hasil dari penelitian ya, dan eksperimen ilmiah. Misalnya penemuan partikel subatomik, teori relativitas dan perkembangan teknologi komputer ya. Kemudian di sini ada psikologi dan kesehatan mental. Beberapa peristiwa yang tampak di luar bisa jadi terkait dengan kondisi psikologis atau kesehatan mental seorang. Misalnya pengalaman mendalam atau visi yang intens bisa merupakan bagian dari kondisi seperti depresi atau gangguan bipolar ya. Kemudian di sini ada juga faktor lingkungan. Itu seperti polusi, ya, perubahan iklim, bencana alam juga dapat menyebabkan peristiwa yang tampak luar biasa. Misalnya banjir yang ekstrim, itu bisa dijelaskan melalui kombinasi cuaca ekstrim dan kondisi geografis tertentu. Jadi dan masih banyak yang lainnya, contoh-contoh lain. Intinya dari secara keseluruhan tadi, meskipun peristiwa-peristiwa ini mungkin tampak luar biasa ya dan menakjubkan, mereka biasanya dapat dijelaskan melalui prinsip-prinsip ilmiah dan hukum alam memang. Ini menunjukkan bahwa dunia ini sangat teratur dan bahwa banyak fenomena yang terjadi dan dapat dipahami melalui penelitian dan observasi ilmiah. Kemudian di sini ada bagaimana menyikapi kritikan Barat terhadap mukjizat, ma'unah, karomah dan irhas. Ya, di sini mungkin pandangan orang Barat ya, kritik orang Barat terhadap mukjizat ini mengklaim ya bahwasanya mukjizat ini sebagai mitos atau legenda yang berkembang seiring waktu ya. Kemudian orang Barat juga menganggap ma'unah, mereka itu melihat ma'unah itu sebagai praktis superstitious atau magis yang tidak memiliki dasar ilmiah. Gitulah. Mereka itu hanya memakai teori-teori alam ya. Mereka itu tidak percaya dengan adanya karomah, mukjizat. Begitu. Kemudian di sini ada karomah, di mana masyarakat orang Barat, kritikan orang Barat ini menganggap bahwasanya karomah ini sebagai hasil dari kepercayaan diri yang tinggi atau manipulasi. Kemudian irhas, orang Barat menganggap bahwasanya mungkin menilai irhas ini sebagai fenomena atau psikologis atau hoax ya. Jadi penjelasan di sini ialah bahwasanya mereka orang Barat itu mengkritik bahwasanya terdapat konsep-konsep seperti mukjizat, ma'unah, karomah dan irhas ini memang seringkali berbeda dengan perspektif Islam. Mungkin
ada beberapa nilai ya dari masing-masing konsep ini. Yang pertama itu ada pada mukjizat ya, yang mana orang Barat mengkritik bahwasanya mungkin mukjizat ini sebagai mitos atau legenda yang berkembang seiring waktu. Mereka cenderung memandang mukjizat sebagai cerita-cerita yang dibuat untuk menjaga kepercayaan atau untuk tujuan religius tertentu ya, daripada sebagai peristiwa nyata yang terjadi. Kemudian maunah, orang Barat melihat maunah ini sebagai praktik superstitius ya, atau magis yang tidak memiliki dasar ilmiah. Maunah itu merujuk pada bantuan ilahi dalam bentuk materi, bisa dianggap oleh kritik Barat sebagai hasil dari kepercayaan buta atau tradisi yang tidak rasional. Kemudian di sini ada karomah. Orang Barat melihat karomah ini karomah ini sebagai hasil dari kepercayaan diri yang tinggi, hasil dari kepercayaan diri yang tinggi atau manipulasi. Karomah yang merupakan keistimewaan ini diberikan Allah kepada wali-walinya, kepada orang-orang soleh, yang mana ini bisa dilihat oleh kritik Barat sebagai pencapaian manusia yang luar biasa tetapi tidak melibatkan campur tangan ilahi. Kemudian selanjutnya irhas ya. Orang Barat mungkin melihat irhas ini sebagai fenomena psikologis ya, atau hoax. Irhas ini merujuk pada tanda-tanda kekuasaan Allah yang muncul pada hambanya. Bisa dianggap oleh kritik Barat sebagai ilusi ya, atau pengalaman psikologis yang tidak dapat diverifikasi. Jadi intinya kritik Barat sering sekali memandang fenomena-fenomena ini dengan skeptisisme ya, dan mencari penjelasan rasional atau psikologis daripada mengakui campur tangan ilahi. Jadi mereka itu tidak percaya dengan adanya spiritual itu ya. Jadi hal ini mencerminkan perbedaan mendasar dalam cara pandang antara tradisi Islam dan beberapa perspektif Barat mengenai keajaiban dan pengalaman spiritual ini. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan sedikit, itu definisi dari tadi mukjizat, karomah, maunah dan irhas itu tadi. Ya, mungkin cukup sekian. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.